Jatah nyawa aku hari ini, wah ada 100, tapi mending aku sembunyiin aja deh buat menghindari kejahatan. Ren, jatah nyawa lo cuma 1. Iya. Ada lomba minum air putih, yang menang dapat uang 1 M. Hah, serius kok gampang banget lombanya? Aku mau ikut kalau gitu. Jangan Ren, udah banyak yang meninggal. Gue denger-denger air putih itu udah ditaruhin racun yang mematikan. Hah, serius? Iyalah, mana mungkin uang 1 M dikasih cuma-cuma gitu aja. Itu semua cuma trik, karena hari ini semua orang cuma dapat 1 jatah nyawa. Jadi aku satu-satunya orang yang punya 100 jatah nyawa. Peserta selanjutnya Ren dan Thea. Woi Ren culun, lo yakin mau ngelawan gue? Gue ini peminum handal di kota ini. Aku yakin aku bakal menang kok. Kalau aku menang, uang 1 M itu bakal aku bagiin rata ke semua teman-teman di sini. Gue dukung Ren kalau gitu. Ayo Ren. Lo pasti menang, gue mau beli motor baru, yeay. Ren, gue nggak mau lo mati. Airnya aja udah hijau gitu kayak warna racun. Tubuh gue sih kebal racun. Pertandingan akan kita mulai dalam 3, 2, 1. Ren, lo nggak apa-apa kan? Kata papa aku nggak boleh kasih tahu siapapun kan? Permisi, saya anak baru kelas IPA 2 di mana ya? Pekerjaan ayah lo apa? Tukang bangunan. Gue nggak level ngobrol sama lo. Mendingan lo bawain barang gue nih. Nggak mau. Udah turutin aja, Ella itu anak pengusaha paling kaya di kota ini. Oh ya, terus Berani kenapa? ya lo ngelawan gue, rasain nih. Heh, anak tukang bangunan. Maaf om, siapa ya? Om, emangnya saya ini om kamu apa? Panggil saya yang mulia Tuan Den. Dia yang pukul aku, Pak. Aku nggak mukul Ella kok. Cepat kamu berlutut dan menggonggong kayak anjing. Cepat ikuti kata Tuan Den, dia itu pengusaha terkaya di kota ini. Kamu mau dipenjara? Aku nggak mukul Ella, Bu. Ella yang nampar aku. Bacot lo anak tukang bangunan. Apa-apaan ini? Jenderal, kenapa Jenderal ada di sini? Ren itu anak saya, kalian apakan dia? Ini cuma salah paham. Jenderal, saya nggak tahu apa-apa. Dari tadi saya belain Ren kok. Cepat bakar sekolah ini dan jatuhkan hukuman yang berat kepada Den dan guru itu. Jenderal, ampuni saya. Jangan hukum ayahku. Seumur hidup cuma bisa makan daging atau sayur. Aku kan nggak suka sayur. Nak, kamu pilih makan sayur kan seumur hidup? Enggak mah, aku pilih daging. Dasar anak bodoh, daging itu nggak sehat. Udahlah Ma, jangan dipaksa. Ren kan memang gak suka makan sayur dari kecil. Guys, mau ke kantin bareng nggak? Kantin sekolah kan udah ditutup, Ren. Kok bisa? Iya, Bu, kantin ketahuan jualan daging. Kan kata pemerintah semua orang wajib makan sayur. Nggak boleh ada yang makan daging. Oh, jadi udah nggak ada orang yang boleh jualan daging? Iya, emang lo nggak tahu semua orang kan wajib pilih sayur. Jangan bilang lo pilih daging ya. Enggak kok. Aduh, lapar banget. Gak bisa nemu penjual daging lagi. Saya penjual daging satu-satunya di kota ini. Kamu mau beli 1 kilonya 1 juta? Mahal banget. Ya sudah, kalau nggak mau beli, paling kamu mati kelaparan. Saya mau beli, tapi boleh kan dicicil bayarnya? Boleh, ini dagingnya. Akhirnya udah kenyang makan daging. Jangan tangkap Diam saya. Oh, itu kan penjual daging yang tadi. Ren, lo kenal penjual daging itu? Dia ditangkap polisi karena menjual daging manusia. Pilih kucing abu atau uang 2 miliar? Aku dari dulu pengen banget punya kucing abu. Lah, kucingnya mana ya? Ren, mama nggak salah dengar kamu pilih kucing. Iya, makan gemoy. Dasar anak dodol, kamu lupa ya mama alergi bulu hewan. Astaga, iya juga. Tenang aja, Ma. Aku bakal botakin kucingnya. Kalamu mama botakin. Hah, suara siapa tuh? Aku kucing hantu abu yang akan membantumu. Ren, beresin kamarmu tuh, udah kayak kapal pecah. Iya, Ma. Loh, kok kamarku tiba-tiba rapi? Tenang aja, Ren. Udah aku beresin. Hebat juga si kucing abu. Pengen ke sekolah bawa motor, tapi aku nggak bisa bawa motor. Yuk, gas. Aku bisa kok bawain motormu. Yes, kamu emang bisa diandalkan kucing hantu. Woi Ren culun, lo udah bisa bawa motor sekarang. Gue tantang lo balapan motor ntar sore. Siapa takut? Kucingku bantu aku balap motor ya. Aku selalu dibully sama Friska. Tapi Ren, si Friska punya hantu kucing oren. Kucing oren itu tahta tertinggi di hantu perkucingan. Aku takut, alamak. Es krim anti sakit atau anti lapar? Anti lapar aja deh biar nggak lapar mulu tengah malam. Mama bakal hemat banyak uang loh. Maksudmu apa, nak? Aku makan es krim anti lapar tadi. Jadi kamu nggak bisa lapar ya? Sampai kapan? Aku nggak tahu sih, Ma. Mungkin cuma beberapa hari. Ya udah, mama nggak kasih kamu uang jajan kalau gitu. Ya udah, tapi gantinya Mama beliin aku mobil ya. Anak kampret. Kabur. Ren, lo nggak ke kantin? Enggak, aku nggak lapar. Aku lagi hemat uang. Sayang banget, padahal di kantin lagi banyak makanan enak. Ada ayam goreng, jagung bakar. Kenapa kelas ini sepi banget ya? Jangan berisik, diam. Ih, marah-marah mulu. Lapar ya kau? Iya, lapar, gue jadi kesel kalau lo berisik lagi, gue makan lo. Nah, kamu beneran makan es anti lapar ya? Iya, Ma. Gawat, mama cari tahu info tentang es itu dan kamu tahu. Tahu apa, Ma? Es ini bagus kok. Aku udah 2 hari nggak makan dan nggak lapar. Ya nggak lapar lah, nak. Orang lambungmu hilang. Hah? Itu es penghilang lambung. Makanya kalau dikasih masih bisa makan, bersyukur. Sekarang udah nggak bisa makan lagi selamanya. Makanan terakhir atau minuman terakhir? Minuman terakhir aja deh. Lala, mau pergi berenang nggak? Gak bisa, Ren. Gue mau pergi sama papa gue ke kedai kopi. Oh, oke. Lain kali aja pergi barengnya.
Ren, ada kabar duka, Lala meninggal. Hah, bercanda ya kamu? Orang tadi pagi aku masih ngobrol sama dia. Kata papanya Lala diracunin sama si anak pakai jus stroberi. Tadi pagi Lala baik-baik aja habis minum jus stroberi. Kamu telah membunuh anak saya, kamu harus mati di penjara. Bukan saya yang ngeracunin Lala, Om. Mana ada maling mau ngaku, Pak Polisi bawa dia. Siap, kami akan memenjarakan tukang jus ini seumur hidup. Om turut berduka cita ya. Ren, sahabatmu Lala, anak kesayangan Om, dia udah gak ada, hati Om sakit sekali. Aku mau lihat Lala untuk terakhir kalinya. Lala, kamu kenapa pergi tinggalin aku? Banyak banget duit gue. Itu kan papanya Lala. Akhirnya gue kaya raya setelah anak gak berguna itu mati. Banyak banget tabungan si Lala, untung aja racun kopi itu ampuh. Hari ini vote penentuan jelek atau cantik. Katanya kalau hasil vote-nya jelek, kamu bakal menghilang. Aku vote kakak jelek. Dek, kamu tega banget ke kakak. Aku pengen jadi anak tunggal biar semua harta orang tua jatuh ke aku. Mama juga vote kamu jelek karena mama pengennya punya anak pertama cowok. Vote gue udah 100% cantik. Wah, selamat ya. Aku seneng dengernya. Lo kan yang kemarin sok jadi pahlawan nolongin Lala pas gue bully. Lo gue vote jelek. Itu kan anak yang gak punya bapak. Iya, bapaknya meninggal pas muda. Pasti bapaknya lemah dan jelek. Jangan hina bapak aku. Diem lo, susul aja bapak lo sana. Guys, yang mau gue kasih duit 1 juta, vote Ren jelek ya. Gue mau. Gue juga mau. Aku bakal menghilang bentar lagi. Ren, ayo ikut kami. Jangan bunuh aku. Siapa bilang kamu bakal mati? Kamu harus pergi dari kota ini karena kamu akan diangkat menjadi tuan putri di kota lain. Harusnya gue yang diangkat jadi tuan putri. Hasil vote gue cantik. Kecantikan itu bukan dari wajah, tapi dari hati. Hasil vote ditentukan dari perbuatan. Ya sisa umur lah. Jadi kalau ada orang yang umurnya dikit bisa aku tambahin. Pagi, Ma. Kamu pilih apa, nak? Aku bisa atur sisa umur semua orang, Ma. Tambahin sisa umur mama dong, kan kamu tahu kata dokter sisa umur mama nggak lama lagi. Pasti kok, Ma. Aku kan sayang banget sama Mama. Akhirnya ulangan dibagiin juga. Ren, nilaimu paling rendah di kelas. Hah, perasaan aku gampang kerjainnya. Ya, mungkin otakmu mengecil jadi bego. Pasti Bapak sengaja nurunin nilai aku kan karena anak Bapak sekelas sama aku. Kalau iya emang kenapa? Sejak ada kamu anak saya jadi nggak pernah juara 1. Loh, kok umur saya tinggal 5 jam? Cepet balikin nilai asliku baru aku tambahin lagi umur Bapak. Ya udah, saya bikin 100 nilaimu, cepet tambahin lagi umur saya. Saya masih pengen nikah lagi sampai punya 10 istri. Badanku sakit banget. Dek, kamu kenapa? Aku digebukin sama kakak kelas karena aku culun. Kayaknya umurku udah gak lama. Tenang ya, kamu bakal hidup lama kok. Makasih kak, badanku sekarang udah gak sakit. Nak, jatah katamu berapa? 20, Ma. Udah, jangan banyak ngomong, ntar abis lagi. Ren, bagi jatah kata dong, gue butuh buat presentasi tugas ntar. Jatah kata lo ada berapa? Punyaku sisa 3. Ya, abis dong sekarang. Ren, perutmu sakit ya? Kenapa? Sakit mah, Bu. Tadi telat makan. Kok jatah kataku ada lagi? Ren, si Riko kasih jatah katanya buat lo. Sekarang dia udah gak bisa ngomong. Baik banget, Riko. Aku mau kasih semua jatah kataku untuk kamu. Hah? Kamu kenapa kasih aku? Bukannya kita udah jadi mantan? Dia gak bisa jawab, jatah katanya udah habis. Ren, ini gue kasih semua jatah kata gue buat lo. Kamu bukannya benci ya sama aku selama ini? Kenapa ya orang-orang aneh hari ini? Jatah kataku jadi banyak sekarang. Ya udahlah, bersyukur aja. Ren, udah mau jam 6, jatah kata lo udah habis belum? Masih banyak dong kan. Hari ini semua orang baik banget sama aku. Lah kan semua orang harus habisin jatah katanya sebelum jam 6, kalau nggak bakal dikutuk jadi... Jadi apa? Jadi terkenal atau jadi cantik? Ren, sini bantuin mama angkat jemuran. Iya, Ma, jemuran baju kita banyak banget. Ini kan cucian baju 2 bulan, nak. Ren, keluar Anda. Ma, tetangga kenapa pada teriak-teriak depan rumah kita? Semua orang pada nyariin kamu. Mama nggak nyangka punya anak terkenal. Bentar lagi kita bakal kaya. Ren, keluar atau kami rubuhkan pagar rumahmu. Pada rusuh ya. Kamu terkenal karena apa sih, nak? Aku nggak tahu, Ma. Aku harus pergi dari sini. Ren, lo harus ikut gue sekarang. Itu dia si Ren. Aduh, kok pada ngejar-ngejar aku sih? Ini sistem bikin aku terkenal parah banget. Weh, itu kan cewek yang viral. Iya, dia yang dicari-cari semua orang. Nak, kamu di sini ternyata. Papa, tolong aku dikejar-kejar semua orang. Papa udah nyariin kamu dari tadi. Papa juga ngejar aku ya. Aduh, aku nggak mau jadi terkenal. Ternyata enakan jadi orang biasa. Gila lo terkenal gara-gara nyolong ayam kesayangan Raja. Raja bakal ngasih imbalan 1 M buat yang berhasil nangkep lo. Itu dia, Ren. What? Ayam apa, Cuk?
Peran sekolah aku apa ya? Ren, cepet bikinin gue kopi. Bikin aja sendiri, kenapa nyuruh aku? Peran gue kepala sekolah, lo harus nurut sama gue. Aduh capek ngitungin duit SPP banyak banget. Peran sekolah kamu pasti jadi bendahara ya? Iya jadi bendahara gara-gara gue jago matematika. Ya udah kamu hati-hati ya, jangan sampai salah ngitung. Iya gue mesti hati-hati, kepala sekolah kita galak banget. Udah berani yang ngomongin gue, mau gue pecat. Livi, Ren gak salah kok, aku yang ngomong sendiri. Udah anak yatim, bacot lagi, gaji lo gue potong 80%. Livi, kok kamu kasar gitu sih? Suka-suka gue lah, gue kan kepala sekolah. Semua guru di sekolah ini harus melayani gue. Kalau ada yang bikin gue kesel, gajinya bakal gue potong 50%. Mana bisa gitu, gaji guru aja udah kecil. Kalau dipotong mau makan apa mereka? Diem lo, peran lo aja gak jelas. Livi, tolong jangan potong gaji saya butuh uang untuk beli obat ibu saya. Lo pikir gue peduli? Livi, mulai sekarang kamu saya pecat. Dan Tania, kamu aku angkat jadi kepala sekolah. Emangnya lo siapa? Aku pemilik sekolah. Ampun. Sisa umur aku tinggal 1 hari. Pak, tolongin aku bagi sisa umur sedikit dong. Enak aja, sisa umur papa aja tinggal 60 tahun. Kamu janji jangan sampai bertemu mamamu ya. Kalau ketemu dia, kamu kabur aja. Kenapa sih sejak papa dan mama berpisah, papa ngelarang aku ketemu mama? Mamamu itu orang jahat, dia bakal nyakitin kamu. Sisa umur gue masih 60 tahun. Gue juga masih 70 tahun, sisa umur lo berapa, Ren? 20 jam. Ren, tadi gue lihat papa lo punya pacar baru lo, seumuran kita lagi. Masa sih? Nak, kamu harus ikut mama. Ma, kata papa, mama selingkuh dan tinggalin papa. Mama jahat. Papamu bohong, nak. Dia fitnah mama biar kamu benci sama mama. Papamu mau membunuh kamu dan menikah lagi sama cewek barunya. Dia licik dan jahat, Ren. Sisa umurku tinggal 5 menit, Ma. Itu karena papa menaruh racun di makananmu selama ini. Apa? Papa tega banget. Papa sengaja melarang kamu bertemu mama karena dia tahu mama pasti akan memberikan semua sisa umur mama untuk kamu. Ma, jangan tinggalin aku.